selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam materi kali ini saya akan memberikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar hari ini yaitu menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan. Jadi melanjutkan materi yang minggu lalu. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan percobaan hukum Hooke. Kemudian, siswa dapat menentukan konstanta pegas secara seri maupun paralel. Kehidupan sehari-hari sering kita jumpai yang memanfaatkan menggunakan pegas. Pegas itu berhubungan dengan hukum Hooke, anak-anak. Ya, ibu memberikan contoh yaitu mobil. Mobil mengapa kok dia itu menggunakan pegas? Hayo, siapa yang tahu? Ya, mobil itu kan ada yang namanya skok ya. Ya, lah itu dimanfaatkan pengendara, dimanfaatkan untuk apa? Untuk meredamkan guncangan dan menambahkan kenyamanan pada penumpang. Kalau nanti tidak ada skok, kan? Ya, bagaimana ya? Nanti rasanya tidak enak. Jadi nanti untuk penumpangnya tidak nyaman pula. Belajar apakah hari ini? Ya, kita berbicara mengenai pegas. Sebenarnya materi hari ini adalah hukum Hooke. Ada yang tahu hukum Hooke itu apa? Hukum Hooke, secara garis besar, hukum ini membahas apa sih? Membahas mengenai elastisitas yang terjadi pada dua benda yang saling berkaitan. Ini adalah gambar dari hukum Hooke. Lah, ini ada grafik yang menunjukkan F terhadap delta X. Maksudnya F terhadap delta X itu apa toh? Hubungan F terhadap delta X yaitu jika pada sebuah pegas bekerja pada sebuah gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besar gaya yang bekerja padanya. Maksudnya gitu. Jadi ketika F-nya itu semakin besar, maka delta X-nya semakin panjang pula. Begitu maksudnya. Lah, hubungan antara besar gaya yang bekerja dalam pertambahan panjang pegas dapat dituliskan bahwa F sama dengan K kali X. Baik anak-anak, berbicara mengenai hukum Hooke, hukum Hooke itu tidak berlaku loh pada daerah atas batas hukum Hooke dan batas elastisitas. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya, jika benda itu diberikan gaya yang sangat besar hingga melewati batas elastisitasnya, maka benda tersebut akan memasuki daerah plastis. Dan apabila gaya yang dihilangkan, panjang benda tidak akan kembali seperti semula. Benda tersebut akan berubah secara tetap dan benda tersebut tidak termasuk benda elastis lagi, melainkan masuk ke benda plastis. Begitu maksudnya. Selanjutnya, susunan pegas. Susunan pegas itu ada dua. Ada yang namanya susunan seri dan susunan paralel. Apa itu susunan seri? Beginilah gambar dari susunan seri. Kalau susunan seri itu K1 dan K2. Beda lagi dengan susunan paralel. Kalau susunan paralel itu sudah beda, nggih. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah susunan seri. Susunan seri itu apa toh? Susunan seri itu misalkan dua buah pegas atau lebih dapat disusun secara seri. Apabila tetapan pegasnya yang masing-masing K1, K2, K3 dan sampai Kn, maka pegas itu dapat digantikan dari sistem susunan seri pegas dituliskan bagaimana? 1 per K seri sama dengan 1 per K1, 1 per K2, 1 per K3 dan sampai 1 per Kn. Begitu maksudnya. Masuk ke contoh soal ya, biar terlebih dahulu paham teori dengan soalnya.
Soal yang Ibu berikan, contoh soalnya adalah diketahui susunan pegas disusun secara seri jika konstanta masing-masing adalah 600 Newton per meter dan usaha yang diberikan adalah 6N. Hitunglah pertambahan panjang masing-masing pegas. Cara menghitungnya diketahui dulu, kita tulis diketahui. Diketahui masing-masing konstantanya adalah 600N. Berarti di sini K1, K2, K3 adalah sama, yaitu 600. Dan usaha atau W di sini dituliskan 6N. Ini adalah F. F itu adalah gaya yang diberikan, usaha yang diberikan dia adalah 6 Newton. Itu yang diketahui. Jadi langkah pertamanya kita ngambil rumus tadi. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Dimasukkan ini, berarti 1 per KS sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 600 ditambah 1 per 600. Lah, nanti kan ketemu yang 1 per KS. Langsung ditambah 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian 600 kan sama. Kalau sama langsung kita balik dengan perkalian silang. Cara mencari KS yaitu 600 dibagi 3. Hasil konstanta serinya adalah 200 Newton per meter. Belum sampai di sini untuk pengerjaannya, karena tadi yang ditanyakan adalah hitunglah pertambahan panjang masing-masing. Jadi menggunakan rumus delta X sama dengan F dibagi KS. Tadi kan sudah diketahui bahwa F-nya itu adalah 6, kemudian KS yang baru saja kalian kerjakan tadi, yang di 600 dibagi 3 tadi loh. Berarti langsung masukkan ke sini, berarti 600 dibagi dengan 200, hasilnya 0,03 meter. Jadi menghasilkan pertambahan masing-masing pegas yaitu 0,03 meter. Kalau dijadikan sentimeter ya 3 cm. Apakah kalian sudah paham mengenai soal dari susunan seri sebelum Ibu lanjut ke susunan paralel? Baik, apabila sudah paham, kita lanjut ke susunan paralel. Apa itu susunan paralel? Ya, sama seperti seri. Kalau susunan paralel itu 2 buah pegas atau lebih dapat disusun secara paralel. Maksudnya itu apabila tetapan pegasnya itu masing-masing K1, K2, K3 sampai Kn, maka pegas pengganti dari sistem susunan paralel pegas dapat dituliskan K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai ditambah dengan Kn. Apakah anak-anak sudah paham? Langsung masuk ke contoh soal. Bagaimana contoh soalnya? Mari kita simak baik-baik. Contoh soalnya adalah 2 buah pegas disusun paralel jika massa bebannya adalah 200 gram dan 2 pegasnya bertambah 1 cm. Yang menjadi pertanyaan, hitunglah konstanta pegas masing-masing. Ini bisa digambar. Tadi ada K1, K2 disusun secara paralel. Ini K1. K1-nya massanya sama kan? Sama dengan K2, 200 M-nya di sini adalah 200 gram. Pertambahan panjangnya itu 1 cm. Cara mengerjakannya, diketahui dulu M-nya adalah 200 gram. 200 gram itu kalau dijadikan kilogram itu berapa? Naik kan? Berarti 0,02 kilogram. Nanti untuk G-nya kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat saja. Dan delta X-nya itu adalah pertambahan tadi loh, yang bertambah 1 cm ya, itu delta X. Delta X-nya itu kita ambil menggunakan meter saja. Jadi tadi yang diketahui menggunakan cm dikonversikan ke meter. Jadi 1 cm dijadikan meter itu adalah 0,001. Kemudian langsung masuk ke rumusnya tadi. K
paralel sama dengan F dibagi dengan delta X. F-nya kan M dikali G, M-nya tadi 0,2 kg dan G-nya kita kesepakatan menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi konstanta paralelnya kita hasilkan F-nya 0,2 dikali dengan 10 dan dibagi dengan 0,001. Yang dihasilkan 2000 Newton per meter kan. Apa itu? Satuannya adalah Newton per meter kalau KP atau konstanta paralel. Karena identik, maka konstantanya kedua pegas itu sama. Sehingga tadi kan sudah diketahui di soal bahwa identik. Jadi K1 sama dengan K2 itu sama dengan K. Maka langsung K paralelnya K1 sama K2 ditambah sama dengan 2K. Cara mencarikannya bagaimana? Ya, cara mencarikannya kita langsung K paralel dibagi 2. K paralelnya tadi berapa hasilnya? 2000. Kemudian dibagi dengan 2 karena identik tadi loh. Karena tadi sama, berarti konstantanya setiap masing-masing itu ada 1000 Newton. Sama seperti dari pertemuan kemarin, saya menggunakan buku referensinya dari sini. Kemudian apabila kalian belum paham, saya akan menunjukkan kalian PET Simulation Colorado. Itu cara belajarnya kita harus terhubung di internet. Biar kalian itu paham antara teori dengan praktikumnya itu paham. Maka langsung gini. Ini ada yang praktikum menggunakan PET Simulation, yaitu hukum Hooke. Ini ada menggunakan pengantar, kemudian menggunakan sistem, menggunakan energi. Saya akan memberikan sedikit arahan, sedikit itu mengenai pengantar saja ya. Cara menggunakan PET Sim di sini perpindahan dicentang, posisi setimbangnya dicentang, nilainya dicentang. Maksudnya bagaimana cara menggunakan? Biar contoh, konstanta pegasnya saya ambil 100, kemudian gaya yang dikenakan 20 Newton. Kemudian, apa yang terjadi jika konstanta pegasnya saya isi 100 Newton per meter dengan gaya yang dikenakan itu adalah 20 Newton? Dia akan mengalami gaya yang dikenakan 20 Newton juga, kemudian gaya pegasnya berapa? Gaya pegasnya 20 Newton juga. Apa ini 0,20 meter? Ya, setelah konstanta pegasnya itu kita isi 100 dengan gaya yang dikenakan adalah 20 Newton, dia akan mengalami perpindahannya sebesar 0,20 meter. Terus lagi, konstanta pegasnya yang contoh kedua, konstanta pegasnya saya besarkan 450 saja ya, sudah pas di 450. Kemudian gaya yang saya kenakan itu saya kecilkan. Contohnya nggak usah min ya, di yang positif aja. Gaya yang dikenakan saya ambil 20. Bagaimana hasilnya? Hasilnya itu apabila gaya pegasnya yang diterima itu 20 Newton dan gaya yang dikenakan, jadi gaya pegasnya itu sama halnya dengan gaya yang dikenakan. Kalau gaya yang dikenakannya itu 20, maka gaya pegasnya juga 20, jadi ada tarikannya sebesar 20 dan posisi setimbangnya adalah 0,0444 meter. Yang jadi pertanyaan saya, apabila gaya yang dikenakan itu misalkan saya isi 0, saya nolkan, konstanta pegasnya saya besarkan sebanyak 650. Apa yang terjadi?
Ketika gaya yang saya kenakan, gaya pegas, perpindahan, sudah saya centang semua. Yang terjadi adalah, ya, benar. Yang terjadi adalah gaya pegas dan gaya yang dikenakan itu akan nol pula karena tidak ada gaya yang dikenakan. Walaupun sebesar seberapapun konstanta pegasnya yang kita isi, tetapi gaya yang kita kenakan itu nol, tidak ada gaya yang kita kenakan, maka hasilnya juga tidak akan ada posisi. Jadi posisinya tetap 0,0, sehingga gaya yang dikenakan juga 0, gaya pegasnya juga 0. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum Hooke, konstanta pegas sama gaya yang dikenakan itu akan bergantung pada gaya yang dikenakan. Apabila gaya yang dikenakannya itu, apabila tidak ada gaya yang dikenakan, maka tidak akan ada gaya pegas dan perpindahannya juga tidak ada mengalami perpindahan. Ini adalah PET simulation. Semoga bisa menjadikan penunjang anak-anak untuk belajar teori dengan disertai dengan belajar praktek. Apakah prakteknya ini sesuai dengan teori apa bukan? Sekian pembelajaran hari ini. Di akhir slide nanti ada soal latihan, dimohon untuk dikerjakan masing-masing siswa. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk